Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sintesis bahasa Indonesia dalam karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya M. Altaf Hidayat. Saya Faifatul Rahman. Saya Muhammad Asif Jainuddin. Saya Risman. Saya Muhammad Siddiq Rahmatullah. Untuk materi 1 saya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sintesis adalah tulisan utuh dan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau pendapat. Rangkuman tersebut disusun menjadi suatu tulisan baru yang mengandung satu kesatuan yang sesuai dengan kebutuhan penulis. Sintesis merupakan suatu rangkuman dari berbagai macam jenis sumber rujukan yang sejalan dan sesuai dengan kebutuhan penulis di dalam karya tulis ilmiah. Ya, yang kedua yaitu fungsi sintesis. Jadi fungsi sintesis itu ada 5. 1. Sebagai pendapat, gagasan, atau ide baru yang diberikan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang ditemukan. Yang kedua, gagasan ini dapat secara luas memberikan pandangan, komentar, pembahasan, atau bentuk lain secara argumentatif oleh penulis dalam batas-batas tertentu. Yang ketiga, hasil dari sintetis dapat berupa sebuah data, fakta, informasi, atau ide pokok baru yang sebelumnya belum pernah ditulis oleh orang lain. Yang keempat, sintetis juga dapat disebut sebagai intisari dari suatu karya ilmiah, sehingga jangan sampai penulis hanya mengumpulkan berbagai informasi yang berasal dari berbagai sumber rujukan. Terus yang kelima, sintetis juga berfungsi untuk menggabungkan atau mengkompromikan dari pernyataan satu kepada pernyataan lain untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif. Yang ketiga, syarat-syarat pembuatan sintesis. Menurut Uttara Dewa, ada sejumlah syarat yang harus diperhatikan oleh penulis dalam membuat sintesis, yaitu yang pertama, penulis harus bersikap objektif dan kritis atas teks yang digunakan. Yang kedua, bersikap kritis atas sumber yang dibacanya. Yang ketiga, sudut pandang penulis harus tajam. Yang keempat, penulis harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dan yang kelima, penulis harus menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Yang keempat, ada cara membuat sintesis. Proses penyusunan sintesis dapat dikembangkan dalam penulis karya tulis ilmiah. Proses penyusunan tersebut antara lain, yang pertama, membaca sumber rujukan secara cepat dan kritis. Yang kedua, meringkas gambaran umum dan rancangan yang terpilih dalam sumber rujukan berkaitan dengan topik yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, mencatat pokok pikiran yang berkaitan antara gagasan penulis dengan gagasan yang ada dalam sumber rujukan yang dibaca. Yang keempat, mencatat kritik penulis terhadap teori yang diajukan dalam sumber rujukan. Yang kelima, setelah penulis melakukan kegiatan wajib seperti membaca kritis dan menyusun ringkasan, selanjutnya menyusun ikhtisar. Di sini ada contoh sintesis. Dari bacaan ini ada banyak sekali argumen atau sumber dari rujukan-rujukan yang merupakan bagian dari sintetis, yaitu yang bercetak tebal. Dengan adanya kegiatan pembangunan, diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan banyak manfaat, salah satunya memberikan perlindungan terhadap bahaya tsunami. Alasannya kenapa? Karena pada bagian bercetak tebal merupakan sintesis yang dikembangkan oleh penulis. Bagian tersebut berangkat dari gagasan penulis yang menyatakan bahwa kegiatan pembangunan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan hilangnya vegetasi tumbuhan yang ada di lokasi tersebut. Selanjutnya, penulis juga merujuk pada sumber rujukan yang dapat mendukung penelitiannya, seperti 1. Adanya kegiatan di daerah pariwisata atau rekreasi dapat menyebabkan masalah ekologis yang khususnya dibandingkan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, rusaknya lingkungan pada ekosistem laut, ekosistem pantai, dan ekosistem lainnya
dapat disebabkan oleh kebutuhan ekonomi dan kegagalan kebijakan. Rujukan tersebut digunakan oleh penulis untuk menghasilkan gagasan yang menyatakan bahwa adanya kegiatan pembangunan yang diikuti dengan terbatasnya jalur penghijauan di kawasan pantai dapat berdampak pada hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberi manfaat perlindungan terhadap bahaya tsunami. Mungkin cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 10. Semoga ada manfaat. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.